Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبسخر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, melanjutkan kajian kita pembacaan kitab Tauhid, kitab yang disusun oleh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Faqih Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk kepada bab yang ke-8. Ada tema yang tertulis itu berkaitan tentang masalah ngalap berkah. Itu sebenarnya bab yang ke-9 ya. Kita masuk kepada bab yang ke-8, itu berkaitan tentang masalah ruqyah dan tamimah. Bab maja'a fi ruqah wa tamahim. Bab yang menjelaskan tentang masalah ruqyah dan juga masalah tamimah. Tamimah ini bisa kita artikan adalah jimat. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah itu membawakan 4 dalil dari hadis Nabi SAW. Yang pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bashir Al-Ansari, yang dimana Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau, pernah menemani Rasulullah SAW dalam satu safar atau dalam satu perjalanan. Beliau menyaksikan bahwa ketika itu Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan. Pesannya berbunyi seperti ini: Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatan min watarin aw kiladatin illa quti'at. Setiap kalung, baik dari tali busur panah atau kalung apapun yang ada pada leher onta, haruslah diputuskan. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah ini pelet ya, adalah syirik. Nah, kita ingin berbicara tentang tamimah, kemudian ruqyah dan tiwalah. Tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak. Tujuannya untuk menangkal penyakit atau menolak penyakit ain. Jika dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat Al-Quran
maka sebagian ulama salaf memberikan keringanan dalam hal itu. Namun pendapat yang tepat adalah pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang melarang seseorang untuk mengalungkan ayat-ayat suci Al-Quran di leher. Kenapa? Karena itu sebagai wujud penghinaan kepada ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Apalagi kalau ayat-ayat Al-Quran tersebut dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Sedangkan ruqyah, kita tahu ruqyah itu ada dua, ya, ada ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang gairu syar'iyah. Ruqyah yang syar'i itu ruqyah yang berisi ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa dari Rasulullah SAW, yang dimana syaratnya ruqyah yang syar'i tersebut tidak ada unsur kesyirikan dan tidak ada unsur yang haram. Sedangkan ruqyah yang tidak syar'i adalah ruqyah yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena di dalamnya ada unsur kesyirikan dan ada unsur yang haram. Maka dikatakan sebagai ruqyah yang gairu syar'i atau sering diistilahkan ruqyah al-muharramah, ruqyah yang diharamkan. Nah, pada hadis ini Rasulullah mengatakan sesungguhnya ruqyah itu adalah kesyirikan, adalah ruqyah yang di dalamnya ada kesyirikan atau sesuatu yang haram. Kadang diistilahkan juga dengan istilah jima. Ia diperbolehkan selama penggunaannya tidak tercemari oleh hal-hal yang berbau kesyirikan atau hal-hal yang berbau hal yang haram. Karena Rasulullah telah memberikan keringanan dalam hal ruqyah untuk mengobati penyakit ain atau tergigit kalajengking. Dan ketika ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, boleh enggak mengobati seseorang dengan ruqyah?" Kata Nabi SAW, "Malam yakun syirkan," selama ruqyahnya tersebut tidak ada unsur kesyirikan, maka berikanlah manfaat kepada saudaramu. Tapi yang dimaksudkan di dalam bab yang ke-8 ini adalah ruqyah yang muharramah, ruqyah yang diharamkan karena di dalamnya ada unsur kesyirikan. Kemudian tiwalah itu kalau bahasa kita adalah pelet, sesuatu yang diyakini dapat melenggangkan dan menumbuhkan kecintaan antara suami istri. Di dalam hadis Abdullah bin Uqaim radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu dengan anggapan bahwa barang tersebut bermanfaat atau barang tersebut dapat melindungi dirinya dari bahaya, maka Allah Jalla wa Ala akan menjadikan orang tersebut selalu bergantung kepadanya. Nah, ini hadis-hadis yang insya Allah malam ini kita akan membahasnya. Nah, kalau kita berbicara tentang apa yang ada pada bab ini, di antara perkara yang tersebar di banyak penjuru dunia Islam, termasuk negeri kita ini, berkaitan tentang masalah jimat, yang dimana jimat-jimat itu kadang digantungkan di lehernya anak-anak atau di leher orang dewasa sekalipun. Tujuannya jelas, ya, untuk menangkal segala macam penyakit atau hal-hal yang membahayakan, termasuk bil khususnya, ya, sebagai penangkal dari penyakit ain. Penyakit ain ini sesuatu yang hak, sesuatu yang nyata, ya, bahasa kita mata panas, yang dimana mata panas tersebut bisa juga diistilahkan matanya orang yang hasud, karena kebanyakan orang yang memiliki penyakit ain ini rata-rata adalah orang yang hasud, yang dengki. Meskipun tidak mutlak, bisa jadi orang yang tidak ada penyakit rasa hasud ini terkena, ya, yang namanya penyakit ain tersebut. Maka pastikan ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, pada saat kita dipuji oleh manusia, pastikan mereka yang memuji tersebut membawakan nama-nama Allah Jalla wa Ala atau memuji Allah Jalla Jalal. Disebutkan di dalam hadis yang pertama fi sahihi
di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 3005, dan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 2115, an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abi Bashir Al-Ansari, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu fi ba'di asfarihi, bahwasanya beliau pernah bersama Rasulullah SAW di dalam beberapa perjalanan atau safarnya Nabi Muhammad SAW. Artinya beliau ini, Abu Bashir Al-Ansari, pernah menemani Nabi SAW di dalam safar. Pada kesempatan safar tersebut, Rasulullah pernah mengirim satu utusan, yang dimana utusan tersebut membawa pesan khusus dari Nabi SAW. Pesannya apa? Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kilada min watarin au kilada illa quti'ah. Bahwasannya Rasulullah SAW berpesan agar tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busuk panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan. Karena keyakinan mereka pada saat itu, kalung yang dikalungkan di hewan ternak seperti onta dan kambing tujuannya untuk menangkal dan mencegah penyakit, dan ini semua adalah kesyirikan. Hadis ini menunjukkan keseriusan Rasulullah SAW dalam memberantas penggunaan jimat, sampai-sampai beliau itu mengutus seseorang utusan agar utusan ini menginfokan kepada para sahabat ridwanullah ajmain bahwasannya perbuatan yang selama ini dilakukan adalah perbuatan jahiliyah, meletakkan kalung di leher-leher binatang ternak seperti kambing dan onta, yang dimana mereka tersebut tujuannya untuk menangkal penyakit. Hadis ini juga menerangkan bahwa di antara jimat yang biasa digunakan orang-orang jahiliyah adalah watarun, atau watrun. Watrun ini bentuknya seperti tali busuk yang telah dibentuk seperti kalung. Kadang berbentuknya itu sudah usang, gambarannya itu apa? Sudah usang karena lamanya tali tersebut, yang biasa digantungkan di hewan-hewan ternak. Tujuannya sebagai jimat, didasari keyakinan bahwa kalung tadi dapat menolak bala atau mencegah mara bahaya, khususnya penyakit air. Nah, dalam artian di sini binatang pun juga bisa terkena penyakit air, termasuk kendaraan kita. Makanya ketika ada teman memuji kendaraan kita, pastikan teman tersebut menyebutkan nama Allah Jalla wa'ala dalam pujiannya, atau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, bagus banget di mobil, subhanallah, keren di mobil. Tapi ketika dia tersebut tidak menyebutkan pujian kepada Allah, pastikan kita memaksa dia untuk menyebutkan ucapan pujian kepada Allah Jalla wa'ala, karena khawatirnya dia punya penyakit ain. Banyak di antara manusia ini kadang gak sadar dirinya itu terkena penyakit ain. Dan penyakit ain ini pengobatannya termasuk yang sangat berat dan susah, karena tidak ada manusia yang mengakui dirinya itu punya penyakit ain. Pengobatan yang paling gampang itu untuk penyembuhan penyakit ain tersebut, kalau kita tahu siapa pemilik penyakit ain tersebut, kita datang kepada dia, meminta kepada dia untuk wudu atau mandi. Bekas air wudunya dan bekas mandinya tersebut disiramkan kepada orang yang terkena penyakit ain tersebut. Pernah pada sekelompok orang, pada waktu itu dia itu subhanallah dapat tamu dari daerah Jazirah Al-Arabiyah, dari Jazirah Al-Arabiyah. Subhanallah, temannya tersebut anaknya tersebut muncul pamitan kepada ayahnya untuk untuk keluar rumah. Pada saat itu dia ingin main bola. Subhanallah, ini anak memang dalam segi penampilan menarik, yang kedua juga ahli dalam masalah main bola. Nah, kemudian ayahnya ini mengenalkan anaknya tersebut kepada teman-temannya ini.
Subhanallah, rupanya ada dari sahib-sahib abahnya itu yang memuji nih anak tanpa menyebutkan nama Allah Jalla wa'ala. Ketika anak ini berpamitan kepada ayahnya dan teman-teman ayahnya itu, percis di teras, pingsan. Ayahnya paham nih, ada di antara sahib-sahibnya itu yang punya penyakit air. Waktu itu lagi asyik ya, menggahwa, minum kopi dan minum teh. Kata abahnya, tolong letakkan semua teh-teh kalian ini, gelas-gelas diletakkan. Subhan dikumpulkan, sisa-sisa bekas minumnya tersebut disiramkan kepada anaknya tadi itu. Subhanallah, gelas yang keberapa gitu, pas disiramkan, baru anaknya itu siuman. Nah, berarti gelas yang tadi yang diminum oleh orang tersebut, kemungkinan besar itu orang yang minum teh yang gelas ke-6 lah, anggap misalnya, dia itu punya penyakit air. Nah, maka oleh sebab itu kita senang dipuji, tapi pujian yang wajar. Tapi pastikan kalau kita dipuji oleh manusia, pastikan orang tersebut menyebutkan apa? Ya, pujian untuk Allah Jalla Jalaluhu. Dan penyakit ain itu hak ya. Kalau bukan kerana takdir Allah Jalla wa'ala, maka niscaya dia akan mendahului ya takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian di tempat kita di zaman sekarang ini macam-macam model-model jimatnya tersebut ya, baik berupa tali atau seperti senar gitar atau kain kadang ya. Kalau zaman dulu itu kalung kemudian dibungkus dengan kain hitam yang di dalamnya sudah ada jampe-jampe. Kemudian ada juga yang dari kulit ya, akan dari kulit binatang atau dari janur kuning, kadang dari bunga-bungaan, bahkan dari tulang hewan atau akar-akar pohon, bahkan benda-benda laut seperti kerang dan keong. Dia jadikan sebagai apa? Jimat. Dan ini sama dalam bahasa Arabnya apa? Watun. Dalam bahasa Arabnya apa? Watun. Wallahu a'lam bissawab. Nah, makanya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud menguatkan lagi. Rasulullah mengatakan, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah yang haram itu adalah kesyirikan. Tamimah, jimat, itu kesyirikan. Tiwala, sihir atau pelet, itu pun juga kesyirikan. Dalam hadis ini penggalan dari hadis yang lumayan panjang. Diriwayatkan dari istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, namanya Zainab. Nah, beliau ya, Zainab ini mendengar hadis dari sahabat yang mulia, yaitu suaminya sendiri, namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti ini, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Ya, bahwasannya ruqyah yang tidak syar'i atau ruqyah yang haram, kemudian jimat dan pelet, itu adalah syirik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya itu hanyalah pekerjaan syaitan. Ia yang telah menggerak-gerakkan matamu dengan tangannya. Dan jika ya, ketika ditanya oleh Zainab ini berkelah kesah, kenapa engkau mengatakan demikian? Demi Allah, mataku suka bergerak-gerak sendirian, dan aku pergi ke si A, orang Yahudi itu, lalu ia meruqyahku. Jika ia telah meruqyahku, mataku pun tenang kembali. Nah, ada orang-orang yang model seperti itu, dan itu dialami oleh seorang perempuan sahabiyah, seorang sahabat perempuan Nabi SAW, namanya Zainab, istri dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Dia merasa sepertinya dia disihir. Matanya itu bergerak yang aneh. Dia datang kepada seorang Yahudi yang kebetulan ahli dalam masalah ruqyah. Abdullah bin Mas'ud memberikan nasihat kepada istrinya yang bernama Zainab. Ketahuilah ya Zainab, sesungguhnya itu hanyalah pekerjaan syaitan. Ia telah menggerak-gerakkan matamu dengan tangannya. Dan jika si Yahudi itu melakukan ruqyah, setan itu berhenti menggerakkannya. Nah, jadi memang ada saling bantu antara apa? Antara dukun dengan syaitan.
Ya, ketika si dukun ini sudah memberikan jampe-jampenya lewat ruqyah-ruqyah yang haram tadi, bahkan di dalamnya ada kesyirikan, seakan-akan setan ini menghentikan apa yang dia lakukan. Itu digerakkan matanya Zainab dengan tangannya syaitan tadi itu. Kemudian Zainab mendengar si Yahudi ini bisa meruqyah. Ternyata ruqyahnya apa? Tidak syar'i. Artinya di dalamnya ada unsur kesyirikan dan itu haram. Ketahuilah, kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya itu hanyalah pekerjaan syaitan. Ia telah menggerak-gerakkan matamu dengan tangannya. Ketika si Yahudi itu meruqyah kamu, si setan itu seketika menghentikan ya tangannya untuk menggerak-gerakkan matamu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kata Zainab kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ya Abdullah bin Mas'ud membawakan ruqyah yang diajarkan oleh Nabi, yaitu doa-doa Nabi SAW. Di antaranya doa berikut ini: Adhibil ba'as Rabban nas, ya Allah penguasa manusia, angkatlah penyakit ini. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah istriku ini, sesungguhnya engkau yang maha penyembuh. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari engkau ya Allah. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak bakalan kambuh lagi penyakitnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Zainab istri Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, ada seorang wanita tua datang ke rumah beliau untuk melakukan ruqyah. Ceritanya mau mengobati siapa? Zainab dari penyakit humrah. Humrah ini ya, itu ada wabah yang menyebabkan seseorang itu demam, panas yang sangat luar biasa. Saking panasnya warna kulit berubah menjadi merah. Kalau zaman sekarang apa tuh? Lu Singapura ya. Sekarang lagi hati-hati ya, pasar santri ini. Hati makanan, minuman juga. Ya kita ikhtiar, semua Allah yang menentukan. Tapi sekarang lagi menyebar apa? Flu Singapura ya. Nah, dan apa? Ya itu terjadi juga di zaman dulu. Badannya kepanasan luar biasa sehingga saking panasnya itu mengubah kulitnya menjadi merah. Penyakit itu dalam bahasa Arabnya namanya humrah. Nah, ketika itu kata Zainab, kami memiliki tempat tidur yang tinggi kakinya. Artinya kasur, kebetulan penahannya itu, kakinya itu tinggi. Dan Abdullah bin Mas'ud biasanya berdeham dan mengeraskan suaranya ketika baru memasuki rumahnya. Subhanallah, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud masuk ke rumah beliau. Tatkala mendengar suara wanita tua tadi, wanita itu pun segera berhijab. Ya, tadinya lepas hijab, kemudian berhijab. Abdullah bin Mas'ud pun datang dan duduk di samping Zainab. Ia pun menyentuh tangan Zainab, istrinya. Ia pun merasakan benang yang terpasang pada Zainab. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada istrinya, "Mahada, apa ini?" Ya. Kemudian istrinya pun menjawab, "Aku pun menjawab, ini adalah ruqyah untuk mencegah penyakit humrah." Ya, penyakit demam yang panas, saking panasnya kulit berubah menjadi merah. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun menarik gelang tersebut dan memutusnya. Kemudian membuangnya, lantas berkata, "Ketahuilah wahai Zainab, keluarga Abdullah bin Mas'ud termasuk engkau wahai istriku Zainab tidak membutuhkan kesyirikan. Laqad sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah dan jimat seperti jimat yang engkau pakai ini, termasuk pelet, adalah perbuatan syirik, perbuatan dosa menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Nah kemudian pada dalil yang ketiga, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan hadis berikut ini, hadis dari Abdullah bin Uqaim radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa syai'an
ukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan sesuatu dengan anggapan bahwa barang tersebut bermanfaat buat dirinya, atau berkeyakinan bahwasanya sesuatu itu dapat melindungi dirinya dari mara bahaya, maka Allah Jalla wa'ala akan menjadikan orang tersebut selalu bergantung kepada itu benda atau kepada itu jimat. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Musnad beliau pada nomor hadis 3615, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 3530. Nah, kita lihat dalam hadis ini, man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu apapun, entah kalung atau gelang, ya, baik kepada diri sendiri ataupun kepada anak ataupun kepada istri, yang dimana dia tersebut menggantungkan sesuatu tadi itu dalam rangka untuk mendapatkan manfaat dari apa yang dia gantungkan tadi. Dia beranggapan bahwa yang dia gantungkan tersebut bermanfaat buat dirinya, atau dia punya keyakinan bahwasannya benda yang dia gantungkan di lehernya atau yang dia pakai menjadi gelang di tangannya itu bisa melindungi dirinya dari mara bahaya. Maka apa yang terjadi? Allah Jalla wa'ala akan menjadikan orang tersebut selalu bergantung kepadanya. Ini adalah satu hal yang manfaat yang luar biasa dari mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Sunnah Nabi itu dapat menyelamatkan seseorang dalam kondisi genting sekalipun. Subhanallah, Abdullah ibn Uqaim itu tidak mengenal sunnah tadinya. Tentu bisa saja ia pun akan memakai jimat. Terlebih lagi tatkala ia dalam kondisi sakit, karena iman acap kali melemah pada saat kondisi kita sakit. Rata-rata di antara kita ini sangat mudah sekali melakukan sesuatu, padahal sesuatu tersebut adalah bagian daripada kesyirikan. Kita masih ingat pada saat kondisi kita mendapatkan COVID-19 atau wabah corona. Pada saat itu berbagai macam orang jadi dokter, bukan begitu? Terutama ustadz subhanallah, atau orang awam sekalipun. Kita tahu nih dia kerjaannya cuma ini, kok bisa tahu gitu tentang obat? Ya kan banyak. Subhanallah, dengan mengambil satu hadis Nabi kemudian meramu sendiri dan seterusnya. Dan bayangkan antum percaya karena demi apa? Demi cepat sembuh dari COVID pada waktu itu. Sampai ada sebagian orang itu dengan menggunakan jimat-jimat, bahkan pakai kalung kalung tertentu, entah kalung geok dan seterusnya. Nah, ini kenapa pentingnya kita paham sunnah? Itu yang menguatkan ketauhidan kita. Orang kalau kondisi sakit itu memang benar kata para ulama, rata-rata kondisi iman itu melemah, sehingga seseorang yang sakit rela melakukan apa saja demi mengangkat penyakit tersebut dari dirinya. Nah, maka oleh sebab itu kita kuatkan tauhid dan kuatkan sunnah. Abdullah bin Uqaim, berhubung beliau tersebut seorang sahabat Nabi yang mengerti tentang masalah sunnah, ketika dia mengalami sakit, ketika dia tersebut ditawarkan oleh teman-temannya untuk melakukan sesuatu yang dimana dia khawatir dia ini akan menggantungkan dirinya kepada sesuatu tadi, makanya beliau membawakan hadis tadi, man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan sesuatu dengan anggapan bahwa barang tersebut bisa bermanfaat buat dirinya atau dapat melindungi dirinya, maka Allah Jalla wa'ala akan menjadikan orang tersebut selalu bergantung kepadanya. Subhanallah, kadang sebagian orang sakit inginnya dia sembuh dari penyakitnya, dia rela mengorbankan ketauhidannya, datang ke dukun, peramal, paranormal, demi apa? Demi mengangkat penyakit.
Kita dapatkan di antara teman kadang, subhanallah, ketika mentok, datang ke dokter ini belum sembuh, datang ke dokter itu belum sembuh, datang ke rumah sakit ini juga belum sembuh. Akhirnya dia mengusulkan, oh tuh di kampung itu tuh begini. Cobalah engkau datang. Subhanallah, kadang ceritanya itu aneh-aneh. Masa operasi pakai jari misalnya, atau pakai macam-macam. Enggak, Anda lihat, demi Allah Anda lihat. Ya kita disihir. Sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud tadi, bahwasanya mata engkau wahai istriku Zainab sedang dipegang oleh syaitan. Ya, jadi syaitan itu permainan apa? Permainan syaitan semua. Kita pun juga percaya ada sahih, ya, dia lumpuh seperti mau stroke seperti itu. Akhirnya dia nggak kuat untuk berobat dan nggak sabar, ya, karena lemahnya iman, lemahnya tauhid. Diusulkanlah oleh temannya untuk dibawa ke suatu tempat dan dia mau. Subhanallah, antrian panjang, gak peduli, demi sembuh. Ketika sampai kepada si dukunnya itu, si dukun cuma pegang, ya, lututnya, disuruh untuk berdiri, kemudian disuruh lari. Subhanallah, bisa. Tapi kita katakan antum disihir. Buktinya apa? Setelah kembali ke tempatnya, kembali ke tempat tinggalnya, kembali ke rumahnya, gak bisa berdiri lagi, bahkan lebih sakit. Berarti pada saat dia datang ke dukun tersebut, dia disihir oleh dukun tersebut dengan bantuan bangsa jin. Nah itu kita katakan hati-hati, jangan sampai kita itu mengobati penyakit itu dengan cara-cara yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu ya berkaitan tentang hadis tentang tamimah, juga berkaitan dengan ruqyah yang tidak syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Disebutkan oleh para ulama berkaitan tentang masalah tamimah, yaitu jimat yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal penyakit ain, atau ruqyah yang tidak syar'i. Kemudian termasuk juga tiwalah, pelet. Ya, dikatakan di sini waqad ajma'al ulama, ya, ala jawazi ruqa inda ijtima'i salasata syurutin. Para ulama sepakat bahwa ruqyah yang diperbolehkan itu jika memenuhi 3 persyaratan. Tadi kita katakan ruqyah ada 2, ada ruqyah yang syar'iyyah, ada ruqyah yang muharramah. Ada ruqyah yang syar'i, ruqyah yang dibolehkan, ada ruqyah yang diharamkan. Nah, ruqyah yang syar'i tersebut syaratnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, an yakuna bi kalamillahi ta'ala atau bi asma'ihi wa sifatihi wa bil lisanil arabi atau bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi, wa an yu'taqada anna ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala. Yang pertama, syaratnya ruqyah dengan firman Allah atau dengan nama-nama Allah yang indah atau dengan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala yang mulia. Kita menyebutkan tadi sebagaimana ruqyahnya Nabi, Allahumma anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Nah ini kan menyebutkan nama Allah. Ya Allah, Engkau Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari Engkau, kesembuhan yang tidak bakalan kambuh lagi penyakitnya. Ini boleh ruqyah yang syar'i, menyebutkan nama Allah Jalla wa Ala. Salah satunya kan ada 3 surah itu, surah Al-Mu'awwidzah, ya, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah semua itu kan menyebutkan tentang nama-nama Allah Jalla wa Ala yang indah dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala yang mulia. Kalau kita sakit itu kan diruqyah dengan 4 surah. Pertama surah Al-Fatihah 1 kali, kemudian surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Dengan cara kita memegang bagian tubuh kita yang sakit, kita bacakan 4 surah ini. Nah, Al-Fatihahnya 1 kali, kemudian surah Al-Mu'awwidzahnya, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Nah, insya Allah sembuh. Nah, kemudian syarat yang kedua, ruqyah itu dikatakan syar'i. Ruqyahnya dengan bahasa Arab yang bisa terpahami oleh kita. Ya, ruqyah dengan bahasa Arab
yang tentunya bisa terpahami. Atau jika sekiranya bukan dengan bahasa Arab, maka bahasanya itu harus dipahami maknanya. Ngerti nih kita yang diruqyah itu. Kadang kan nggak ngerti tuh kalau yang diucapkan oleh dukun, peramal, para normal itu. Subhanallah ya. Bahasa-bahasa apa itu? Ya. Dengan bahasa-bahasa tentu ngibul ya. Dia menghayal gitu. Ucapkan ini bul apa gitu ya, yang aneh-aneh kadang. Dan kita nggak ngerti maksudnya apa itu. Nah itu jelas berarti ruqyahnya nggak syar'i itu. Kalau kita nggak paham apa yang diomongkan oleh si orang yang meruqyah tadi itu, kan ada tuh mantra-mantra yang artinya apa nggak ngerti, disuruh kita untuk baca saja. Waliyadzubillah. Berarti ruqyah itu apa? Nggak syar'i. Pastikan ya pakai bahasa Arab, berarti kita paham, ngerti. Atau kalau nggak pakai bahasa Arab, pastikan kita harus paham apa sih yang dimaksudkan dari ucapan mantra yang dibacakan tadi itu. Nah, yang ketiga yang paling penting, wajib meyakini bahwa ruqyah tidaklah memberi pengaruh dengan sendirinya. Ini paling penting nih. Wajib kita meyakini bahwa ruqyah yang kita lakukan itu kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada istri kita, anak-anak kita, sebenarnya tidaklah memberikan pengaruh sama sekali. Itu cuma sekedar wujud ikhtiar, usaha. Anak ruqyah di antum ya. Tapi subhanallah, antum jangan punya keyakinan macam-macam. Kalau antum sembuh nanti, ini cuma ikhtiar dan usaha. Yang menyembuhkan siapa? Allah Jalla wa'ala. Makanya akan tetapi efeknya hanyalah terjadi atas kehendak Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Dan memang ada orang-orang yang paham tentang masalah ruqyah tersebut. Intinya 3 hal tadi yang dibahas berkaitan dengan ruqyahnya itu, dengan nama-nama Allah Jalla wa'ala yang indah, dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Kemudian ruqyahnya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa-bahasa yang kita paham dan kita mengerti. Kemudian yang ketiga, wajib meyakini bahwasannya kalau toh nanti sembuh atau terangkat penyakitnya, semua itu karena siapa? Karena Allah Jalla wa'ala, bukan si peruqyah tadi itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya ada kan yang subhanallah ahli ruqyah apa semua ya, sampai dengan syarat-syaratnya, sampai dibilang, Ustaz kalau inti bisa menyembuhkan anak-anak, inti kawinin deh anak-anak. Jadi sampai pada tahapan sembuh memang. Abah tambah yakin tuh dengan Ustaz itu. Nah ini kan nggak boleh seperti itu. Si Ustaz cuma menyampaikan doa kepada Allah Jalla wa'ala. Tetap kita sebagai Ustaz mengatakan, ini kita ikhtiar, ini usaha. Yang menyembuhkan itu siapa? Allah Jalla wa'ala. Nah kalau antum ingin memperdalam tentang masalah ruqyah itu ada ya kitabnya khusus itu tentang masalah ruqyah. Belum tentu Ustaz bisa meruqyah ya, belum tentu Ustaz bisa meruqyah. Apalagi kadang yang di ruqyah itu berkaitan tentang pengusiran khadam itu. Ada orang-orang yang belajar ilmu sihir. Itu biasanya ya minta bantuan dengan siapa? Bangsa jin. Lewat dukun-dukun tertentu. Kemudian supaya dia sakti, bisa terbang dan seterusnya. Itu kadang melakukan hal-hal yang na'udzubillah. Melakukan hal-hal yang apa? Yang na'udzubillah. Termasuk dia tersebut ya beli khodam. Khodam di sini maksudnya apa? Bangsa jin. Bangsa jin minta bantuan. Yang itu ditanam oleh gurunya di dalam tubuhnya tersebut. Nah nanti ketika dia tersebut bertaubat nasuha, subhanallah itu ekstra sabar untuk Ustaz untuk meruqyahnya. Karena kadang kembali lagi itu. Karena sudah sekian tahun lamanya dia meminta pertolongan dengan itu khadam tadi itu. Nah banyak orang-orang tertentu itu sampai matinya bahkan ya dia masih apa? Pegang khadamnya tadi. Nah bahkan terjadi hal-hal yang aneh kadang kepada dirinya, bahkan kepada istrinya, bahkan kepada anak keturunannya, ya kan? Subhanallah, karena mungkin ada syarat-syarat yang tidak dijalankan oleh orang yang punya khadam ini, sehingga membuat apa? Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan berkaitan dengan apa? Keluarganya. Wallahu a'lam bissawab. Sudah azan dulu ya. Nah, ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah, yaitu syarat dibolehkannya ruqyah dengan 3 syarat. Ruqyah dengan firman Allah Jalla wa'ala atau dengan nama-nama Allah Jalla wa'ala yang indah,
dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala yang mulia. Ruqyah ya dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang bisa dipahami oleh kita. Kemudian wajib meyakini bahwa ruqyah tidaklah memberi pengaruh dengan sendirinya, akan tetapi efeknya tersebut hanyalah terjadi atas kehendak dan seizin Allah Jalla wa Ala. Ada pun pendapat bahwa ruqyah boleh secara mutlak asalkan bermanfaat, maka ini adalah pendapat yang tidak benar. Ya, artinya banyak orang mencipta-ciptakan kan, main ruqyah-ruqyahan aja. Kadang tuh ya ruqyah jamaatan itu. Di suatu masjid misalnya, sediakan plastik kantong plastik itu. Jadi seakan-akan kalau muntah memang ada jinnya atau ada sesuatu di tubuh. Ini kan tidak benar. Masing-masing orang itu punya keadaan yang berbeda. Ya, kalau antum nggak ada masalah apa-apa, nggak perlu untuk diruqyah seperti itu. Biasanya ada hal-hal yang sifatnya nggak bisa diobati dengan jalur medis atau kedokteran, maka tentu bolehlah untuk diruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah pernah berkata seperti ini. Wa amatu ma bi aidin nas min al-azaimi wa talasimi wa ruqallati la tubqahu bil arabiyyah fiha ma huwa syirkun bil jinni. Di antara jimat dan rajah atau rajah ya, antum pernah masuk restoran enggak? Ada tulisan tuh. Kita perhatikan ayat Al-Quran bukan. Kemudian ada di tengahnya itu ada tulisan macam-macam. Kadang ada gambar seperti pedang. Kemudian tulisan-tulisan sepertinya tulisan dengan bahasa Arab atau kitab Arabiyyah. Tapi ketika kita memperhatikan nggak tanpa makna. Nah itu biasanya tuh orang yang menjadikan raja itu sebagai penglaris. Nah, itu perhatikan itu. Ada tuh biasanya sebelum kita masuk ke restorannya atau ke tokonya atau di rumah sekalipun ada tuh raja-raja seperti itu. Nah ini jelas syirik ya, hati-hati. Atau ruqyah yang biasa digunakan oleh masyarakat yang tidak dipahami dengan bahasa Arab. Di tempat kita banyak banget kan dengan bahasa-bahasa yang kita nggak paham nih maksudnya apa. Seperti itu. Ada juga yang mengandung kesyirikan. Dikarenakan dia tersebut minta bantuan khodam tadi atau bangsa jin, ya, yang dimana disebutkan nyawanya itu bisa keluar, dia bisa melihat dirinya siapa, astagfirullahaladzim, seperti bercermin, macam-macam, atau ruhnya itu terbang nanti kemana, ke rumah tetangga dan seterusnya. Nah biasanya ini pengaruh dari apa? Pertolongan jin, dan jin itu biasanya mensyaratkan dengan syarat-syarat yang na'udzubillah, bahkan sampai syaratnya itu melakukan perbuatan syirik dan pelecehan terhadap ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Mesir ada seorang dukun bisa terbang kayak Superman, bisa terbang sampai orang kampung itu ketakutan. Bayangkan bisa terbang. Bayangkan kalau dia ingin beli nasi uduk misalnya ke kebun nanas ya, utara sana atau ke Condet misalnya, dia tinggal terbang begitu. Subhanallah. Itu yang membuat orang-orang kampung itu ketakutan dengan dia. Dia punya rumah besar, kamarnya banyak, tapi kamar tempat dia praktek ya perdukunan dan santetnya itu nggak boleh ada yang masuk. Hatta istrinya, ya, hatta anak-anaknya nggak boleh masuk. Singkat cerita, di dukun meninggal dunia. Ada seorang anaknya. Rupanya dia tersebut ya memahami abahnya ini ya melakukan sesuatu hal yang sifatnya bertentangan dengan syariat. Anaknya ngaji, ya sholat dan seterusnya. Dia ingin tahu apa yang ada di kamar abahnya tersebut. Ketika abahnya sudah meninggal dunia, ketika didobrak tuh pintunya hancur, dia yang keluar dari kamar tersebut bau bekas kotoran manusia. Ternyata abahnya itu mengabdi kepada tuh jin dengan cara apa? Buang air besar dan buang air kecil di atas Quran. Sebab sehingga membuat apa? Dia bisa terbang seperti itu. Ya banyak kita lihat kan, yang orang jalan di atas air kayaknya kan seperti itu.
Tapi itu sementara, ya. Itu pasti minta bantuan dengan apa? Bangsa jin. Gak ada, gak mungkin. Sudah antum duluan aja deh. Antum naik motor. Antum naik apa, Ustaz? Anu terbang. Dan memang ada yang seperti itu, ada. Tapi bantuan siapa? Bangsa jin. Ya, dan itu tidak dibolehkan. Itu apa? Tidak dibolehkan, jelas ya. Seperti itu. Nah, ya kalau kita pikir-pikir ya, kalau misalnya kekuatan jin atau apa yang lainnya tadi berkaitan dengan hal-hal yang gaib tadi, kita kalau misalnya pertandingan olahraga mungkin menang terus kan, tapi kan ternyata kalah terus ya. Piala dunia misalnya ya kan, toto, nah, biar aja sudah nggak usah pakai latihan apa kan. Kalau itu memang kenyataannya begitu, ya toto nendang di sini jauh, toto terus tinggal masuk, ya. Hatta musuhnya Brazil sama Argentina tetap kalah deh ya kan. Tapi kenyataannya enggak, malah kalah aja kan. Kenapa? Memang subhanallah, sihir itu lemah. Sihir itu apa? Lemah. Kemudian bangsa jin itu apa? Aslinya lemah, gak punya kekuatan sama sekali kan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kata Syekh Ibnu Taimiyah, ya, ada ya ruqyah yang mengandung kesyirikan karena minta bantuan jin. Oleh karenanya para ulama muslimin telah melarang ruqyah yang tidak dipahami maknanya, karena ia sering kali mengandung kesyirikan. Meskipun si peruqyah tidak menyadari bahwasanya itu adalah kesyirikan. Banyak tuh yang tak sadar si peruqyah tersebut. Makanya kalau kita melihat ingin meruqyah juga, pastikan tuh orang paham, mengerti, memang dia ahli ruqyah kan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya seperti orang misalnya masuk, oh ini pesantren, ada sesuatu nih. Dia sebenarnya punya khadak. Dia bilang nih, kenapa tuh santri kesurupan? Enggak, di sini ada benda yang memang dikirim oleh seseorang. Siapa yang ngirim? Masa santri ada musuh kan? Seperti itu. Enggak, anak boleh nggak naik ke atas? Ternyata memang dia sudah punya kesepakatan dengan jin yang jadi khadamnya itu. Ya, disuruhlah benda itu ditaruh. Oh, ini ada benda nih, ini aneh. Gali, ada juga kesakitan, sepertinya dia kesakitan. Ada di tanah, dicoba gali, pasti gali benar. Ada benda memang aneh ini di sini. Bekas tanah siapa ini? Bahkan begitu akhirnya. Nah, semua bohong semua. Dusta. Dia minta bantuan siapa? Bangsa jin. Bangsa jin, ya, seperti itu. Bahkan mengaku keturunan apa, kita nggak percaya. Kayak misalnya, oh ini banyak nih penghuninya di sini. Memang banyak manusianya. Oh bangsa jinnya banyak, ya emang ada. Cuma kita nggak melihat kan, seperti itu. Cuma ngapain nakut-nakutin kita begitu? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Jangan, yang penting tuh tauhid, keyakinan yang mantap. Tuh jin nggak bakal masuk ke kita. Rata-rata yang kesurupan itu biasanya memang orang pernah belajar. Yang kesurupan itu rata-rata ya Pak, yang pernah belajar. Buktinya kita dapatkan bule jarang kesurupan. Kenapa? Padahal dia kafir ya kan? Padahal kafir. Bukan begitu. Kenapa jarang kesurupan? Karena dia nggak pernah belajar. Tapi yang suka belajar, yang ilmu sihir, ilmu apa gitu, istilah-istilah dunia persilatan itu pasti tuh mudah tuh untuk terkena yang begitu. Tahu-tahu dalam masjid masuk jinnya, mengaung-ngaung seperti singa. Jin singa masuk kata dia, kan seperti itu, terbang, menerkam dan seterusnya. Tapi kalau antum nggak berani, jangan. Tapi kalau misalnya punya kekuatan, bismillah, hadapi seperti itu. Nah cara ruqyah pun macam-macam kan? Ya, ada yang ruqyah dengan apa? Tiupan disertai dengan sedikit air liur. Itu dalam bahasa Arabnya itu adalah an-nafas. Seperti kita misalnya sebelum tidur kan. Nah itu bahasa Arabnya apa? Nafathun, ya. Itu pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti kita misalnya mimpi yang gak enak, jangan diceritakan. Mimpi seram, menakutkan. Kita melakukan apa? Yang pertama, berta'awud kepada Allah Jalla wa'ala dari godaan syaitan yang terkutuk, ya. Kemudian berludah ke sebelah kiri kita, ya, dengan nafas, bukan ludah, enggak begitu, segera seperti itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah tidak bakalan mimpi buruk lagi, seperti itu.
Kadang malam-malam terbangun kita, ya Allah, ada si fulan mau ya mengambil aset kita atau apalah ya, membunuh kita dalam mimpi kita itu. Nah itu apa? Pengaruh syaitan itu. Segera kita bertawud kepada Allah Jalla wa ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian berludah ke sebelah kiri yang sifatnya nafas, yaitu ludahan yang sedikit. Seperti itu. Ada juga yang sifatnya tafal. Ya, ad-daflu itu adalah meniup disertai air liur, namun tidak sampai seperti meludah. Ada air liurnya, tapi sedikit juga, namanya apa? Daflu. Itu meniup. Kan seperti itu. Nah itu pernah dikisahkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di mana disebutkan faja'ala yanfulu wa yaqau alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ia pun ya meruqyah sahabatnya dengan cara meludah sedikit sembari membaca surah Al-Fatihah. Ya, diceritakan ada seseorang umdah, kepala desa, yang kesambet dimasukin jin. Kemudian dia tersebut membacakan surah Al-Fatihah. Dia meniup-niup dulu dengan cara sedikit ada liur ya keluar dari mulutnya, bukan seperti meludah. Kalau meludah itu kan banyak liurnya. Ini seperti, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu diusapkan ke tubuhnya. Kemudian jin itu lagi ya keluar dari tubuh tersebut. Tapi ini sekali lagi punya kekuatan ya, kekuatan iman dan tauhid kepada Allah Jalla wa ala. Ada lagi cara meruqyah tanpa tiupan sama sekali. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah pada saat membesuk orang sakit. Ya, orang sakit tersebut didoakan oleh Nabi SAW dengan doa yang kita bacakan tadi. Adhibil ba'as rabban nas ashfi ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Hilangkanlah penyakit saudaraku ini ya Allah, engkaulah penguasa manusia, sembuhkanlah dia ini. Sesungguhnya engkau maha penyembuh, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak bakal kambuh lagi penyakitnya. Nah, yang keempat, mencampurkan sedikit tanah dengan air liur. Ada air liur, kita tempelkan di telapak tangan kita, ada tanah, kita campur. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita membaca doa ruqyah dari Nabi SAW, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah. Ya, Ibunda Isa berkata, Rasulullah pernah mengobati orang yang sakit dengan mengambil air liur beliau, kemudian dicampurkan dengan tanah, kemudian diusapkan kepada orang sakit tadi. Ya, sambil membaca doa berikut ini. Bismillah, turbatu aqdina, biriqati ba'dina, yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Dengan nama Allah, ini tanah bumi kami, dengan liur sebagian kami, disembuhkanlah orang yang sakit di antara kami dengan izin-Mu ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami. Nah, dan itu disebutkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang kelima, mengusap tangan ke tubuh. Ini biasanya kalau kita sebelum tidur atau ada bagian tubuh kita yang sakit, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2202. Ya, disebutkan Utsman bin Abdul As Al-Thaqafi radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa suatu ketika ia berkeluh kesah kepada Rasulullah tentang rasa sakit yang beliau rasakan di tubuhnya semenjak ia masuk Islam. Rasulullah pun berkata, "Dha yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika." Letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Sini misalnya. Ya, waqul, bacalah doa berikut ini. Bismillahnya 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian setelah itu baca doa berikut ini 7 kali. Ya, saya baca doa ini 7 kali. Wa a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah, dan dengan kekuasaan-Mu ya Allah, dari keburukan yang aku rasakan dan yang aku takutkan. Nah, termasuk anak kita sakit ya, bagian tubuhnya yang sakit mana? Sakit kepala, dia berkeluh kesah. Kita pegang tangan kita ya,
ke jidatnya yang sakit tadi itu, kepalanya sakit. Kita baca bismillah berapa kali? 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian 7 kali apa? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhi. Termasuk kita yang sakit juga, sakit panas atau sakit yang lainnya, ya sakit perut misalnya, pegang perut kita yang sakit tadi, baca bismillah berapa kali? 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhi. Berapa kali kita baca? 7 kali. Nah, itu cara yang kelima. Cara yang keenam ya dengan membaca bacaan ruqyah. Itu banyak di buku-buku ya. Lalu meniupkannya ke air. Nih, yang jadi jualan. Seperti itu. Itu memang ada dasarnya. Cuma kan yang salah itu jadi jualan, kan seperti itu. Nah, sebenarnya kan nggak boleh ya berbisnis ruqyah, nggak boleh berbisnis ruqyah. Itu tidak dibolehkan. Ya, seperti itu. Makanya kan ada bengkel ruqyah. Itu kan ngajak orang untuk apa? Bertawakalnya kepada dia, bukan kepada Allah Jalla wa Ala. Kita boleh membantu teman kita untuk meruqyah, tapi jangan sampai kita minta upah. Kalau toh kita misalnya yang diruqyah itu, ya kita ingin memberikan hadiah, penghargaannya itu kena waktunya, atau mungkin kena jauh-jauh dia datang ke tempat kita sekedar ingin mengobati kita. Kita bayar transportasinya aja, bukan karena masalah membayar apa? Ruqyahnya tadi itu. Disebutkan dalam satu cerita, setelah itu airnya diminumkan kepada orang yang sakit, ruqyah dengan membaca bacaan ruqyah, misalnya Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemudian kita membaca doa tadi itu. Ya, di antaranya doa Allahumma rabban nas mudhibil ba'as ishfi anta syafi la shifaan illa anta shifaan la yughadiru saqama. Kemudian kita minum, entah kita yang minumnya karena kita sakit atau anak kita dan seterusnya. Itu cara yang berapa? Ke-6. Itu yang pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana Ali menceritakan ketika Rasulullah SAW disengat kalajengking ketika sedang sholat, beliau kemudian melakukan ruqyah sebagaimana yang disebutkan tadi. Bahkan dalam riwayat itu ditambah dengan membaca surah Al-Kafirun, Al-Falaq dan An-Nas. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang ketujuh, menuliskan sebagian ayat Al-Quran lalu menghapuskannya dengan air, kemudian meminum air tersebut atau mandi dengan air tersebut. Misalnya nih, ada bejana atau ada ember atau ada gaduh. Kalau gaduh ya itu dituliskan ayat-ayat ruqyah atau semuanya. Tapi itu bisa hilang kalau kita siram dengan air. Bisa hilang nantinya. Nah, air tadi yang sudah kita siramkan ke tulisan-tulisan tadi yang sudah menghilang karena bersatu dengan air, itu bisa kita gunakan untuk kita minum bagi kita yang sakit atau kita mandikan ke tubuh kita. Nah, itu juga cara tentang masalah meruqyah. Wallahu a'lam. 7 poin ini yang sahih ya, yang sesuai dengan hujjah dan dalil, dan itu yang dikatakan juga oleh Imam Mujahid, Imam Abu Qilabah, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Qadi Iyad, Ibnu Taimiyah, dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim. Nah, tentunya ya kita untuk memperdalam ruqyah tersebut kepada ustadz yang memang ahli dalam masalah ruqyah, yang praktisi ya, bukan yang sekali-sekali, yang praktisi, yang dimana dia tersebut sering meruqyah apa? Manusia ini. 7 hal ini pastinya ada dan pastinya dia paham tentang 7 hal yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.